Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara pengenalan Prodi tahap 3. Dengan saya Nina, saya akan memandu acara pada siang hari ini. Pengenalan Prodi ini merupakan rangkaian rutin yang diselenggarakan oleh STI ITB untuk menyambut dan berbincang seputar program studi yang ada di STI ITB. Acara ini turut dihadiri oleh Dekan STI ITB, yaitu Dr. Tutun Johana STMT, yang akan memberikan sambutannya. Kemudian pemaparan akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, yaitu Dr. Teksai Pul Akbar STMT. Turut hadir pula kepada yang terhormat para Kaprodi STI ITB, dan yang kami hormati para dosen wali STI ITB. Baik, hadirin memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Dekan STI ITB kepada Dr. Tutun Johana STMT, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman mahasiswa sekalian, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, Pak WDA, terima kasih kedatangan semuanya dan alhamdulillah nampaknya semua sehat-sehat ya. Tapi kalaupun ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Dan kita sudah kembali berada dalam event pengenalan program studi di STAY. Ya, kalau nggak salah yang ketiga tadi ya Mbak Nina. Jadi mudah-mudahan atau mungkin sudah sebagian besar dari Anda sudah memantapkan pilihannya, ya, karena kita sudah 2 kali melaksanakan pengenalan program studi. Nah, tapi mungkin juga ada di antara Anda yang masih ragu-ragu, masih galau, masih belum tahu mana yang akan dipilih. Nah, manfaatkan sebaik mungkin acara hari ini untuk memastikan pilihan Anda, ya, memantapkan pilihan Anda. Seluruh program studi yang ada di STAY adalah program studi yang unggul, yang terbaik dalam bidangnya di Indonesia. Jadi program studi manapun yang Anda pilih, insya Allah akan membawa Anda menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya. Kalaupun ada yang kemudian nanti tidak sesuai dengan pilihannya, ya seperti Mick Jagger katakan juga ya, you can always get what you want. Ya. Anda tidak bisa selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan kalaupun Anda ternyata termasuk yang tidak mendapatkan pilihan program studi sesuai minatnya atau pilihan pertamanya, insya Allah sekali lagi ya, program studi manapun nanti Anda, tempat belajar Anda itu akan membawa Anda menuju masa depan yang baik. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, mungkin Anda ketika tidak berada dalam pilihan utamanya merasa kecewa, ya sangat wajar. Ya. Tapi sangat mungkin tentunya Allah atau Tuhan sebetulnya memberikan atau mengarahkan jalan yang terbaik untuk Anda. Ya. Kalau yang sudah sesuai dengan pilihannya tentunya juga demikian, ya. Karena kita garis hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi percaya saja takdir yang kita sudah ditentukan oleh yang Maha Kuasa. Ya, selalu percaya bahwa takdir yang kita terima itu adalah merupakan yang terbaik bagi kita. Ya, karena yang tahu apa yang terjadi atau yang terbaik buat kita sebetulnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Dan tapi tetap kita harus berusaha tentunya kan, ya, berusaha mendapatkan apa yang kita cita-citakan, dan hari ini adalah ajang yang memang dibuat supaya Anda bisa menentukan pilihan prodi yang yang mantap. Yang mantap gitu ya. Kan ada pilihan 1, 2, 3 begitu ya. Ini kan harus Anda berstrategi nih ya. Bagaimana kalau tidak mendapatkan pilihan pertama ya.
tentunya semuanya ingin masuk ke prodi pilihan pertamanya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak masuk ke pilihan pertamanya, nah ini harus berstrategi ya. Tuhan menentukan, tapi kita juga tentunya harus berusaha dulu ya. Jangan pasrah begitu saja juga ya. Dan hal ini adalah upaya dari STAY untuk memberikan gambaran kembali tentang program studi yang ada di STAY sehingga Anda bisa menentukan pilihan dengan lebih baik lagi ya. Selamat mengikuti acara ya. Have fun saja ya, kita nikmati hidup ini. Jangan ya apapun yang terjadi tentunya sekali lagi adalah yang terbaik dari Tuhan untuk kita bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tutun. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya paparan dari Wakil Dekan Bidang Akademik STAY ITB, yaitu yang terhormat Dr. Tek Saiful Akbar STMT. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya setelah pemaparan selesai dengan raise hand terlebih dahulu atau cantumkan pertanyaan pada kolom chat. Kepada Pak Saiful, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ada Pak Dekan di sini, Pak WDS juga ada, kemudian Bapak-Bapak Kaprodi, juga Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Wali ada semua di sini ya, dan adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang ingin saya sampaikan hanya 3 hal. Saya tidak memberikan paparan yang sangat spesifik ya, tapi yang pertama mungkin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, mungkin semacam tips ya dan trik dalam belajar di ITB, sukses di ITB dengan hasil yang maksimal ya. Kemudian yang kedua tentang bidang dan tentang non bidang. Kemudian yang ketiga barangkali ini informasi yang cukup ditunggu-tunggu ya dari adik-adik semua, yaitu masalah berapa banyak yang akan masuk ke prodi A, prodi B, prodi C, atau dengan bahasa sederhananya kuota ya. Jadi 3 hal itu. Jadi yang pertama tentang tips trik tadi Pak Dekan sudah sangat jelas menyampaikan ya tentang bahwa harus menikmati, bahwa kemudian kita siap dengan hasil yang terbaik dan juga hasil yang kurang baik, barangkali semacam itu. Nah, izinkan saya menambahkan beberapa hal ya. Jadi yang pertama, yang jelas kehadiran adik-adik semua di STAY ini sebagai mahasiswa TPB STAY ya, itu adalah desain besar ya. Jadi itu patut disyukuri ya bahwa adik-adik di antara ribuan mahasiswa sudah berusaha. Kemarin baru SNMPTN ya, dan banyak yang masuk, tapi banyak juga yang gagal. Adik-adik termasuk yang masuk tahun lalu, yang melalui jalur mandiri, jalur SB, dan jalur SNMPTN ya. Jadi kehadiran adik-adik semua di sini, rekan-rekan mahasiswa itu adalah sebuah anugerah. Sebuah anugerah yang patut disyukuri, dan karenanya saya nitip 2 hal ya. Nitip 2 hal itu, yang pertama adalah karena kita melihat ini anugerah, maka anugerah itu harus dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara berjuang, bekerja, belajar dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya ya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, karena ini adalah anugerah, maka kalau kita diberi anugerah, diberi sesuatu yang luar biasa, ya adik-adik semua termasuk di sini, kita semua yang ada di sini, maka pikirkanlah dengan itu kita bisa melakukan apa yang terbaik ya. Carilah motivasi ya, motivasi untuk masuk prodi, motivasi belajar di ITB itu yang terbaik. Tentu motivasi yang saya bayangkan semua orang ingin lakukan itu adalah dengan belajar nanti akan mendapatkan ilmu pengetahuan, skill yang bagus, sedemikian hingga kemudian mampu mandiri ya, mampu mandiri, bekerja dengan baik, berkontribusi begitu ya. Tapi tentu ada motivasi-motivasi tambahan ya, motivasi lain yang juga sangat baik terkait dengan misalnya ada di antara kalian yang ingin kalau lulus nanti saya akan bikin startup di bidang electrical engineering misalnya. Saya ingin membangun energi baru di bidang power misalnya semacam itu dan yang lain-lain ya. Jadi ada semangat yang beyond kesuksesan
yang pada umumnya kita semua pasti menginginkannya ya. Jadi saya ingin membuat sebuah perusahaan yang dengan itu saya bisa bekerja, mempekerjakan banyak sekali orang-orang dan teman-teman saya misalnya semacam itu ya. Jadi yang pertama syukur, dan karenanya berjuang sebaik mungkin di STI, di ITB, belajar sebaik mungkin dan mencari motivasi yang terbaik. Yang kedua, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Dekan, yaitu baik sangka ya. Ketika kita naik turun direpotin oleh dosen dengan tugas praktikum ya, kemudian juga mungkin nilai kita bertepatan dapat nilai kurang bagus dan seterusnya, yakinlah bahwa di balik apapun itu ada sesuatu yang bagus yang akan kita terima ketika kita bisa memandangnya dengan bagus ya. Yang paling kritikal barangkali terkait dengan pemilihan prodi. Ketika memilih pilihan pertamanya prodi A ternyata nggak dapatnya prodi B misalnya semacam itu, maka baik sangka juga gitu ya, baik sangka baik itu kepada ITB dan STI maupun kepada Tuhan yang kemudian menjadikan kita berada pada pilihan yang kedua misalnya semacam itu ya. Dengan itu kita akan selalu positif untuk melihat apa kira-kira desain Tuhan membuat saya berada di STI, membuat saya berada di prodi B dan bukan di prodi A dan seterusnya ya. Baik sangka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mandiri ya. Mandiri dalam arti bahwa pada saat menjadi mahasiswa, tanggung jawab keberhasilan itu bukan pada orang tua, bukan pada dosen, apalagi pada teman dan tetangga ya. Jadi mandiri dalam arti bahwa kalian harus proaktif, harus tahu bahwa jadwalnya kuliah begini, kapan ujian, kapan harus belajar, itu semua dikontrol, di-manage sendiri ya, secara manajemen waktu oleh kalian ya. Jadi beda dengan SMA ya, beda dengan SMA. Nah, kemudian berikutnya adalah patuh ya, patuh pada aturan, patuh pada etika ya, jujur berintegritas ya. Jadi kepatuhan itu penting, patuh pada hukum dan seterusnya, patuh pada aturan akademik, waktunya daftar-daftar, waktunya ujian ikut, ngisi daftar hadir ketika hadir, nggak ngisi daftar hadir ketika hadir dan seterusnya seperti itu ya. Yang kelima adalah tangguh ya, tangguh dalam arti apa? Yakinlah bahwa di prodi manapun ada sisi yang membuat adik-adik akan merasa pada suatu saat menderita, bisa jadi karena banyaknya tugas, mungkin kuliahnya nilainya nggak bagus dan seterusnya seperti itu. Dan itu hanya bisa dilalui ketika adik-adik semua tangguh. Ya. Tangguh untuk ketika kurang bagus bangkit lagi, belajar lagi, gitu ya. Ketika dijuruskan pada jurusan yang ternyata pilihan kedua yang dapat, maka fine, maka saya akan bekerja keras untuk menjadi seorang yang terbaik di tempat yang baru sekarang, misalnya semacam itu ya. Itu adalah tangguh. Dan kemudian yang terakhir adalah tadi Pak Dekan juga menyampaikan ya, nikmati semua kegiatan, semua proses belajar ya, baik yang menyenangkan maupun kadang-kadang tidak menyenangkan, nikmati itu semua sehingga kita bisa enjoy di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, atau kalau kalian berarti pembelajaran begitu ya. Jadi itu kira-kira pesan yang pertama ya. Jadi syukur, baik sangka, mandiri, patuh, tangguh, dan nikmati. Ya, kalau diingat-ingat itu singkatan dari SBMPTN ya. Syukur, baik sangka, mandiri, patuh, kemudian tangguh dan nikmati ya. Ingat pesan ini tadi Pak Dekan juga sudah menyampaikan terkait dengan berbagai macam hal itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan bidang dan non-bidang. Memang betul bahwa ini juga saya ulangi dari beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa bidang itu sangat penting karena terkait dengan semangat kita untuk mempelajari, keinginan tahu kita seperti apa dan seterusnya seperti itu sangat penting ya. Mendapatkan bidang spesifik sesuai dengan yang saya inginkan itu sangat penting. Tetapi jangan lupa bahwa di balik pentingnya bidang pada masa sekarang juga penting untuk mempunyai kemampuan atau karakter atau soft skill yang bagus juga. Kemampuan-kemampuan yang lintas bidang semacam kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, kemampuan untuk berkreasi atau kreativitas, kemampuan leadership, ya, bekerja sama tim, dan yang lain-lain itu lintas bidang. Dimanapun kalian berada, di prodi manapun, kalau tidak berhasil mengembangkan aspek itu, maka sulit juga berkembang. Ya. Jadi selalu ingat bahwa mempelajari bidang hard skill kita penting, tapi karakter dan soft skill kita juga harus berkembang di ITB melalui berbagai macam aktivitas. Dengan demikian kalian akan menjadi seorang lulusan yang lengkap nanti ya,
kuat di bidangnya sendiri, tapi pada saat yang sama juga sangat mampu membawa diri, ya, memanage diri, mempunyai soft skill yang bagus dan karakter yang bagus, ya. Dalam beberapa case, ya, di pengalaman di ITB dan di STEI pada umumnya, kadang-kadang lulusan kita itu malah kemudian berkembang ketika dia lulus di bidang A, tetapi kemudian berkarya di bidang B, gitu ya. Kita punya contoh yang sangat fenomenal, ya, misalnya saja Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu adalah lulusan sipil, ya. Tetapi kemudian karena kekuatan karakternya, leadership-nya, maka menjadi presiden, gitu ya. Contoh yang lain yang baru-baru ini barangkali jurusan fisika, ya. Siapa? Menteri Budi Gunawan, ya. Menteri Kesehatan, ya. Apa urusannya fisika dengan kesehatan? Dulu beliau di salah satu bank, gitu ya. Tapi karena kekuatan yang non bidangnya itu juga kuat, maka beliau berkembang di sana, gitu ya. Di STEI sendiri bagaimana? Ada beberapa yang kemudian tetap strict pada bidangnya dan bagus, tapi juga ada juga yang kemudian berkembang di bidang yang lain. Saya pernah ceritakan alumni teknik informatika, ada yang menjadi diplomat, gitu ya. Kemudian ada alumni elektro yang kemudian mengembangkan sesuatu yang ada kaitannya dengan peternakan dan kemudian bidang software misalnya semacam itu, gitu ya. Alumni telekomunikasi juga ada yang kemudian di bidang yang lain. Bukan berarti bahwa bekerja di dalam bidangnya itu nggak bagus, ya bagus dan itu yang diharapkan. Tetapi kesempatan itu sebenarnya berada di banyak tempat, ya, sehingga kalian bisa lebih seimbang untuk melihat bahwa bidang penting, pembinaan atau pengembangan karakter dan kepribadian selama di STEI dan di ITB juga sangat penting, ya, melalui berbagai macam aktivitas yang kalian desain di ITB, ya, apakah mengikuti unit kegiatan, himpunan, kepanitiaan, membantu dosen dalam penelitian, menjadi asisten segala macam, itu pada dasarnya adalah mengembangkan aspek-aspek yang bersifat non bidang seringkali, ya, bukan hanya bidang kita. Nah, yang terakhir adalah ini paparan yang sesungguhnya karena ada slide-nya. Ini adalah informasi berkaitan dengan berapa banyak kuota dari masing-masing program studi, ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa elektro itu direncanakan akan menerima maksimal 3 kelas, informatika direncanakan akan menerima maksimal 3 kelas, kemudian teknik tenaga listrik 1 kelas, teknik telekomunikasi 2 kelas, sistem dan teknologi informasi 3 kelas, dan teknik biomedis 1 kelas, ya. Ini maksimal, ya, sehingga kalau dilihat penjumlahannya itu menjadi 13 kelas, bukan berarti bahwa nanti STEI akan ada 13 kelas, akan ada optimasi sedemikian hingga kira-kira mungkin sekitar 10 kelas in total dengan mahasiswa sekitar 53, ya. Kira-kira, tapi ya bisa berubah sedikitnya semacam itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada beberapa mahasiswa yang sudah ditentukan program studinya, ya. Ada misalnya di Jatinangor itu ada 31 mahasiswa program studi informatika, kemudian 32 mahasiswa program studi sistem teknologi informasi. Berikutnya di Ganesha sendiri juga sudah ada beberapa mahasiswa yang mengambil skema waktu itu adalah pilihan prodi, ya. Sudah ada 17 mahasiswa yang sudah ditentukan pada saat masuk ke ITB prodinya, yaitu teknik elektro 17, teknik informatika 35, teknik tenaga listrik 11, teknik telekomunikasi 17, sistem teknologi informasi 20, dan teknik biomedis 6, ya. Nah, kalau di total semua mahasiswa ITB dari CX status beberapa minggu yang lalu 14 Maret itu 531, ya. 531 dengan mahasiswa 106 ditambah 63 ini 169, ya, yang sudah dijuruskan, sehingga 531 dikurangi 169 itulah yang akan masuk ke proses penjurusan pasca PPB nanti, begitu, ya. Seperti itu. Nah, kuota-kuota maksimal ini sudah termasuk mahasiswa Jatinangor, mahasiswa Ganesha yang memang prodinya sudah ditentukan di awal, ya. Baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan untuk pengantar. Jadi hari ini memang tidak ada rencana untuk memberikan paparan secara sangat spesifik per bidang. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan semua prodi
hampir seluruhnya sudah terakreditasi internasional dan terakreditasi sangat baik atau bahkan unggul di BAN PT ya. Kemudian kita juga punya standar yang relatif sama terkait dengan kualitas pengajaran, fasilitas segala macam. Sehingga pada kesempatan ini di tempat yang baik ini kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada adik-adik, rekan-rekan mahasiswa untuk lebih mengeksplor ya, bertanya, sehingga tidak diberikan paparan yang spesifik per masing-masing prodi karena asumsinya sudah memiliki dasar yang cukup pemahaman tentang prodi yang ada di lingkungan STI ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri pemaparan atau penyampaian saya ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa menghasilkan hasil yang terbaik buat adik-adik, rekan-rekan mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas paparannya. Baik, selanjutnya untuk para peserta yang akan bertanya, silahkan bisa langsung raise hand atau mencantumkan pertanyaannya di kolom chat. Kita kasih waktu 30 menit. Baik, untuk pertanyaan pertama ada dari Alta. Ini Alta, NIM-nya berapa ya Alta? Untuk jurusan biomedis, prospek kerjanya bagaimana ya Ibu Bapak? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Saiful atau Kaprodi? Pak Agung ada? Kayaknya lebih afdol Kaprodi langsung. Silakan Pak Agung. Pak Agung, mangga Pak. Pak Agung, apakah monitor? Pak Agung. Baik, sambil menunggu Pak Agung. Atau Sudah on mic sepertinya, oh ya, Pak. silakan Pak Agung. Ya, sorry Pak, punten. Gimana Pak? Enggak, Pak. Ini Bapak pertanyaannya, untuk jurusan biomedis, prospek kerjanya bagaimana ya Pak? Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, mungkin saya izin share screen sedikit ya. Boleh Bapak. Jadi kemarin saya diminta untuk mengisi kuliah tamu di Teknik Biomedis Universitas Erlangga ya. Jadi kebetulan punya bahannya. Jadi baru 2 hari lalu baru dapat Permenkes nomor sekian gitu ya. Nah ini juga menarik juga. Ini perlu saya sampaikan juga ke rekan-rekan ya. Jadi mana ini? Bentar. Nah, oke ya. Gimana share screen-nya? Nah, oke. Jadi saya cerita dulu bahwa akhir tahun lalu itu sudah ada yang namanya Badan Kejuruan Teknik Biomedis PII. Ya. Jadi ini sudah diakui kira-kira lulusan teknik biomedis itu sebagai seorang insinyur ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi adik-adik nanti setelah lulus sarjana teknik dari prodi biomedis, kemudian kerja beberapa tahun, kemudian bisa mengambil program studi pendidikan profesi insinyur, nanti akan jadi insinyur. Nah, insinyur teknik biomedis begitu ya. Ini baru akhir tahun lalu gitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan begitu. Ini pengurusnya. Kemudian nah ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021. Nah, ini mungkin berkah pandemi juga begitu ya.
Jadi alhamdulillah ini teknik biomedis, sarjana teknik biomedis itu direkognisi secara resmi di Peraturan Menteri Kesehatan yang tadi saya sebutkan. Jadi peluang karirnya ini ada sekitar 24. Ya, jadi nomor 1 sampai 3 ini kira-kira adik-adik bekerja di perusahaan manufaktur medical alat kesehatan ya. Gitu, 1 sampai 3. 4 sampai 17 ini sama. Misalkan adik-adik bekerja di distributor alat kesehatan gitu sebagai penanggung jawab teknis. Nah, ini ya. Jadi ada 4 sampai 17. KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, ini disusun oleh pemerintah secara resmi ya. Nah, gitu. Kemudian 18 sama 19 ini kalau bekerja di rumah sakit, nah ini sudah ada ketentuannya bahwa rumah sakit itu juga harus memiliki tenaga sumber daya manusia sarjana teknik biomedis. 20 sampai 24, nah ini bekerja di laboratorium. Jadi ini alhamdulillah sudah direkognisi secara resmi oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin itu dulu, tetapi saya mungkin bisa cerita juga ya, bahwa tidak menutup kesempatan adik-adik itu bekerja hanya di sektor kesehatan ini saja, tetapi juga bekerja di bidang lain, gitu ya. Ada yang bekerja di Tokopedia, ada gitu ya. Kemudian kemarin ada yang kerja praktek di Halodoc begitu, ya oke gitu ya. Kemudian setelah bekerja setahun 2 tahun, adik-adik biasanya itu ini minta rekomendasi untuk sekolah lanjut gitu ya, yang sesuai dengan bidang adik-adik, atau ada yang sekolah lanjut lagi gitu. Nah, kemarin ada yang keterima di KAIS, Korean Advanced Institute of Technology, Science and Technology gitu ya. Nah, itu salah satu universitas top lah begitu di Asia dan dunia tentunya ya. Mungkin itu dulu Mbak Nina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Sudah jelas ya untuk Alta. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Monggo Pak. Jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Agung, jadi dengan pandemi, bahkan sebenarnya sebelum pandemi pun sebenarnya isu kesehatan itu kan isu yang dunia medis itu isu yang nggak pernah berhenti ya, orang semakin butuh dan selalu butuh gitu ya. Jadi dari sisi itu saja sebenarnya sangat potensial gitu ya. Tetapi nah yang menarik adalah bahwa baik biomedis maupun program studi yang lain itu sudut pandang dari adik-adik semua rekan-rekan itu jangan hanya ketersediaan lapangan kerja itu di lokal ya, di Jawa Barat, di Jawa ataupun di Indonesia, tetapi keluar juga gitu. Dan kalau kita bicara keluar maka menjadi luar biasa itu. Misalnya biomedis, berbagai macam pengembangan alat dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi jangan batasi pemikirannya ke berkontribusi lulusannya hanya di Jawa atau di Indonesia saja, tapi juga di luar. Dan kalau kita bicara di luar, semua prodi ini sangat berpotensial untuk prospek yang sangat tinggi. Gitu. Baik, mungkin ada background sedikit ya di belakang saya, semoga tidak terlalu mengganggu. Silakan, Mbak Nina. Sama Bapak, di belakang saya juga ada background yang suara Novika. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Salman NIM 165212113. Telah disebutkan bahwa maksimum 3 kelas sudah termasuk Jatinangor. Apakah berarti untuk yang Ganesha hanya tersedia 2 kelas? Ya, jadi karena skema masuknya berbeda, kami akan tetap menyampaikan yang pastinya itu nanti setelah berkonsultasi dengan policy ITB ya, karena ITB memiliki policy dengan jalur peminatan yang berbeda-beda tadi gitu ya. Tetapi sebelum ada kepastian ya, nanti mungkin sampai sebelum akhir dari proses pemilihan, yang dapat saya sampaikan adalah bisa dikatakan Ganesha Jatinangor
satu kelas STI dan satu kelas IF itu sudah didefinisikan sebagai satu kelas, begitu ya. Nah, apakah kemudian karena satu kelasnya 31 atau 30 sekian, masih ada 20 itu kemudian nanti artinya kita bisa punya tambahan 20 di Ganesha, mungkin bisa semacam itu, ya, mungkin bisa semacam itu. Tetapi satu kelas di Jatinangor itu sudah terdefine di sana, gitu ya. Tapi bahwa nanti kalau ada perubahan informasi terkait dengan policy ITB, saya akan sampaikan kembali, ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada dari Azril 1652112. Apabila di satu prodi mengalami overload, apakah akan dibukakan kelas baru atau bagaimana, Pak? Pada dasarnya tidak, ya. Pada dasarnya kuota maksimum itu memang dengan mempertimbangkan bahwa ketersediaan dosen, kemudian ruangan kelas, laboratorium dari masing-masing prodi dan yang lain-lain itu memang terbatas sampai batas itu, gitu ya. Yang masih mungkin itu adalah sedikit dilonggarkan kelasnya. Jadi misalnya saja ini benar-benar meluap gitu ya. Mungkin 53 bisa ditambah entah misalnya 5 atau maksimal 60 begitu ya misalnya ya. Jadi 58 60 itu masih mungkin, tapi kalau membuka kelas baru kapasitasnya nggak bisa ya. Saya pikir jelas itu ya. Terima kasih Mbak Nina. Baik, Pak. Selanjutnya dari Kenneth, agak panjang nih. Disebutkan bahwa dalam prodi informatika ada 3 kelas dan 31 mahasiswa Jatinangor sudah penjurusan dan 35 mahasiswa Ganesha sudah penjurusan juga. Disebutkan juga satu kelas optimal ada 53 mahasiswa. Sehingga bagaimana untuk yang di informatika Jatinangor? Apakah akan ada 20 mahasiswa Ganesha informatika dipindahkan ke Jatinangor untuk Ya, mengisi ini agar yang satu tadi kelas? ya. Tapi mungkin saya jelaskan lagi supaya lebih clear. Jadi secara standar ya, atau kalau bahasa kita by default, kelas Jatinangor adalah sebuah kelas berapapun jumlahnya ya. Jadi itu satu kelas sudah gitu ya. Tetapi kalau melihat tadi bahwa jumlah kelas in total itu misalnya kalau 3 kelas itu adalah 53 katakan, maka akan ada 100 berapa itu? 59 ya. Nah, tetapi di Ganesha di Jatinangor kan hanya 31 dan 32 atau 33 misalnya semacam itu. Nah, bisa jadi ya, ini saya sebut bisa jadi mungkin itu akan mempengaruhi kelas di Ganeshanya menjadi sedikit lebih besar gitu ya, tetapi tidak menambah jumlah kelas ya. Yang tadi saya sampaikan. Jadi misalnya enggak 53 lah menjadi 60 gitu, tapi ada batas maksimum yang kemudian benar-benar nggak bisa ditambahkan lagi sehingga nggak bisa menambah kelas baru. Semoga cukup bisa dipahami ya. Tapi nanti kalau seandainya ITB punya policy yang baru, kita akan informasikan melalui media-media yang ada, ya, mau Instagram atau media yang lain, melalui wali dan seterusnya. Ya. Ya, baik. Selanjutnya dari Raihan 1652137. Bagaimana mekanisme penjurusan nanti ya Pak? Apakah mengutamakan pilihan kuota prodi diisi pemilihan 1 hingga penuh atau mengutamakan nilai dengan artian pemilihan 1 bisa digusur pemilih pilihan 2 di prodi yang sama? Ya, jadi pertimbangan utama apa ini bahasanya ya, apakah ini disebut sebagai gabungan antara pilihan dengan nilai, tetapi prinsipnya begini, kita evaluasi semua di pilihan satunya. Oke, berdasarkan nilai TPB-nya. Nah, ketika seseorang ternyata pilihan satunya tidak masuk dalam sebuah prodi, maka dia baru kemudian dipertimbangkan di pilihan 2-nya. Tetapi pilihan 2 dia, karena untuk fairness, maka tentu tidak bisa kemudian pilihan 2 itu mengganggu pilihan 1 dari mahasiswa yang sudah dijuruskan. Jadi steppingnya pilihan 1 dibereskan terlebih dahulu, gitu ya, berdasarkan nilai yang dimiliki oleh adik-adik semua. Gitu. Semoga jawabannya jelas ya. Terima kasih, Pak Saiful. Selanjutnya dari 1652131. Apakah prodi telekomunikasi memiliki prospek yang lebih sempit daripada elektro?
Karena telekomunikasi merupakan spesialisasi dari elektro dan berdasarkan pemikiran saya, karena elektro ilmunya lebih luas, maka pilihan karir yang tersedia juga lebih luas pula. Salah satunya di bidang telekomunikasi. Nah, mungkin Bu Efrina ya, Pak. Bu Efrina hadir ya? Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Sudah terlihat gambar saya? Belum ya? Belum, Ibu. Kenapa? Oh, ada problem ternyata. Bentar. Ini sudah terlihat belum ya? Sudah ya? Ya, belum ada ibunya. Mohon maaf, ini ada ada kendala di kamera. Nggak apa-apa ya? Nggak usah Ya, pakai nggak kamera. apa-apa, Ibu. Off kamera. Baik ya, jadi mengenai keilmuan dari teknik telekomunikasi dan kaitannya dengan teknik elektro, ya mungkin memang kalau kita melihat ya dari sejarah program studi yang muncul di bawah STEI ini, dulu memang kalau teknik telekomunikasi dan teknik tenaga listrik itu menjadi sub jurusan atau menjadi opsi pilihan di teknik elektro ya. Jadi kalau dulu tuh tahun 50-an itu teknik elektro di ITB itu ada dua opsinya. Pertama itu teknik telekomunikasi atau teknik tenaga listrik, kemudian teknik telekomunikasi. Dan kemudian akhirnya kan sekarang itu teknik elektro itu menjadi beberapa ini ya program studi ya, termasuk di dalamnya itu ada teknik teknik biomedis gitu ya, kemudian teknik telekomunikasi, teknik tenaga listrik, begitu ya. Apalagi satu lagi, teknik biomedis, teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, dan teknik elektro ya. Nah, kalau ditanya bagaimana keilmuan dari teknik telekomunikasi, mungkin saya bisa ini tunjukkan dulu ya, akreditasi ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap program studi di Indonesia itu harus diakreditasi, minimal akreditasi secara nasional, kemudian sebaiknya juga akreditasi internasional. Saat ini di program studi di STEI akan mengajukan akreditasi internasional IAB. Saya coba izin share screen dulu. Bentar ya. Jadi kalau kita melihat disiplin kriteria di IAB, teknik telekomunikasi itu adalah satu disiplin kriteria yang sama halnya dengan teknik elektro. Ya, jadi bukan merupakan bagian dari teknik elektro. Ya. Jadi disiplin kriteria di IAB itu dikatakan ada electrical, ada computer, communication, telecommunication, dan program studi dengan nama yang mirip. Itu Anda bisa cek nanti di IAB ya. Nah, jadi telekomunikasi itu bukan merupakan bagian dari teknik elektro. Kemudian apakah prospek kerjanya nanti itu lebih sempit daripada lulusan dari teknik elektro ya? Apakah prospek lulusan teknik telekomunikasi itu lebih sempit dari teknik elektro? Itu saya tidak bisa mengatakan lebih sempit atau lebih luas ya. Kita hanya bisa melihat bagaimana kebutuhan dari lulusan program studi teknik telekomunikasi. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa di Indonesia sendiri kebutuhan akan program studi lulusan program studi teknik telekomunikasi itu cukup besar ya. Dan Anda tidak perlu khawatir kalau tercatat sebagai lulusan program studi teknik telekomunikasi karena perusahaan multinasional, perusahaan nasional, BUMN itu menerima mahasiswa, menerima lulusan dari program studi teknik telekomunikasi. Ini bisa dilihat dari para tempat kerja dari lulusan-lulusan prodi teknik telekomunikasi. Saya coba share screen dulu sebagai contoh di sini.
sebentar. Nah, ini dari Pak Joko yang ini sudah terlihat? Sudah terlihat di layar? Oke, ya Sudah. baik. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari profil lulusan Teknik Telekomunikasi, ini lapangan kerjanya salah satu ini beberapa prospek kerja dari bidang bidang kerja dari lulusan Teknik Telekomunikasi ya mungkin terutama bekerja di operator, kemudian vendor hardware dan software, kemudian di service provider, kemudian pengguna dari lulusan Teknik Telekomunikasi termasuk di perusahaan penerbangan gitu ya, perbankan, kemudian oil and gas dan sebagainya, kemudian di pemerintahan, kemudian di asosiasi industri, Kominfo dan seterusnya, kemudian universitas dan institusi R&D, kemudian di perusahaan teknologi nasional seperti LAN, PTDI, Pindad, Inti. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kiprah dari alumni program studi Teknik Telekomunikasi, ini yang bekerja di perusahaan yang terkait dengan Teknik Telekomunikasi. Kemudian ini profil yang bisa kita lihat untuk BUMN, untuk oil and gas, Kominfo, di perbankan, kemudian di vendor, Ericsson, Nokia, Sony, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya itu contoh ya, prospek kerja dari alumni itu seperti itu gitu. Ya, mungkin kalau dari Teknik Elektro ingin menambahkan, silakan. Dari saya cukup dulu. Ya, terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bu Efrina. Untuk Pak Amin, apakah ingin menambahkan? Mohon maaf, Bapak, suaranya tidak terdengar. Belum ada. Nah, ada tapi kecil. Tes sekarang gede nggak? Sudah Pak. Kayaknya harus harus mendekat. Baik. Jadi apa namanya? Memang secara kurikulum basic, kalau tadi Bu Evelina menyampaikan di ini ya, di akreditasinya memang sama ya. Akreditasinya memang sama-sama electrical engineering dan similar ya, similar. Jadi mungkin apa namanya? Kalau saya sih pengen menambahkan mengemphasize ya. Anda mungkin punya kesimpulan sendiri, saya pengen mengemphasize yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi. Jadi sebenarnya satu, Anda masuk, ini yang selalu saya bilang ke anak wali saya juga, Anda masuk jurusan prodi apapun ya, di STEI itu Anda tidak perlu khawatir dengan lapangan pekerjaan. Karena di STEI itu kalau kita lihat baik di university ranking segala macam ya, itu di STEI memang sudah yang paling bagus gitu ya. Saya pikir di Indonesia nggak ada yang melewati gitu, sehingga Anda sama sekali tidak perlu khawatir dengan nanti pekerjaannya apakah ini terlalu sempit, apakah ini terlalu lebar. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kata-kata dalam pertemuan yang lalu itu saya lupa yang ngomong siapa ya. Apakah Pak Irwindra atau Pak Agung? Yang paling penting itu sebenarnya adalah Anda passion-nya di mana. Satu passion, yang kedua itu adalah punya bakat tidak gitu. Jadi kalau memang punya bakat, punya di sana, terus kemudian situasi juga menguntungkan. Katakanlah misalnya Anda punya di lingkungan orang-orang terdekat itu misalnya memang banyak katakanlah di telekomunikasi atau apa, maka itu menjadi sebuah pilihan yang baik gitu ya. Jadi peluang nanti berkembangnya seperti apa tadi dikatakan Pak Saiful. Saya pengen emphasize itu aja. Apapun ya. Jadi saya pikir nggak perlu diklaim katakanlah nanti seperti saya bilang ya, anak elektro nggak bisa kerja kayak tadi Mas Agung bilang, nggak bisa kerja di perusahaan IT, nggak bisa kerja di finance, itu nggak juga gitu ya. Semuanya bisa, karena sekarang itu toh akhirnya jadi multi. Saya cerita aja sedikit bahwa tracer studi terakhir itu kalau kayak di electrical engineering, outputnya itu kita
hampir 50% atau lebih sekarang itu kerjanya di sektor ICT juga. Karena memang ada semuanya di situ, dan saya yakin bahwasanya apakah itu power, apakah itu telekomunikasi, apakah itu biomedik juga sama gitu. Nah, jadi dikembaliin ke yang tadi, bagaimana dengan passion sama keinian kita gitu ya. Jadi silahkan kan punya ada kesimpulan sendiri, tapi sebenarnya jangan sampai, intinya adalah jangan sampai kita punya satu stereotipe atau suatu kesimpulan yang tanpa informasi yang lengkap, dan kemudian itu menyebabkan kita nggak bisa membuat pilihan-pilihan yang sebenarnya banyak gitu ya. Kita menyempitkan supaya nggak bingung boleh, tapi jangan sampai yang sebenarnya itu pilihan yang bagus juga, terus kemudian Anda sudah sejak pagi-pagi tidak mau memilih. Kira-kira tambahannya itu aja, Mbak Nina. Makasih ya. Terima kasih Pak Amin. Jadi tergantung mahasiswanya sendiri ya Pak ya. Ada lagi dari Salman nih. Untuk ukuran maksimal benar-benar maksimal dari sebuah kelas, kira-kira akan berapa ya? Mungkin di sini kuota ya maksudnya maksimal itu. Atau apa ya Salman? Iya Bu, kuota. Baik. Ukuran satu kelas ya. Jadi ukuran satu kelas dalam arti satu kelas ruangan gitu ya. Satu kelas K1, K2 atau K berapa. Nah, itu kita pernah sampai sekitar 60 ya, 60-an gitu. Udah maksimal gitu satu kelasnya. Ya. Saya izin Pak Yudis, Yudis, silakan Pak. Pak Yudis. Mangga. Melihat perkembangan COVID, kayaknya kita akan running di 50 kan Pak ya, karena di gedung kuliah kita itu untuk ngejar real kapasitas 100 itu susah. Kemarin kan kita itu diskusinya. Jadi jangan, mungkin ya normalitas 60 itu romantisme ya. Dengan kondisi sekarang kayaknya satu kelas itu 50 itu sudah berat Pak. Dengan kondisi kemarin ya, kita exercise berkali-kali sampai semester ini. Gitu. Ya, makasih masukannya Pak Yudis. Jadi catatan ya. Jadi memang ada sesuatu variabel yang kita tetap tidak bisa tetapkan secara sangat strict gitu ya, tetapi itu hanya ancar-ancar saja. Jadi silakan itu menjadi bahan pertimbangan ya. Ya, baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi dari William, ingin mengkonfirmasi tentang kapasitas jurusan. Jadi kapasitas sebuah jurusan yang masih kosong saat penjurusan nanti adalah jumlah kelas 53, jumlah mahasiswa terjurus ya? Maksudnya bagaimana? Oh, dikurangi jumlah kelas yang 53, dikurangi jumlah mahasiswa yang terjurus. Ya, bisa dikatakan begitu ya. Tadi memang ada satu persoalan yang tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya prodi yang kelasnya tidak ada di Jatinangor, maka itu firm semacam itu. Kurang lebih ya, jumlah kelasnya ada berapa, dikalikan kelas optimal itu 53, atau tadi Pak Yudis menyampaikan 50, itu kan angka yang bisa bergeser secara agak dinamis, itu dikurangi jumlah mahasiswa yang terjurus. Itu firm ya. Nah, memang yang masih menjadi kendala yang tadi saya sampaikan, saya akan coba tanyakan ke ITB juga, polisinya adalah karena kelas di Jatinangor itu masih di bawah 53, oke, apakah itu berarti kekurangan dari 53 itu menjadi alokasi di Ganesha atau tidak? Nah, itu masih menjadi tanda tanya, ya, masih menjadi tanda tanya. Jadi yang paling aman adalah tetap dianggap Ganesha dengan Jatinangor itu dua tempat yang terpisah. Dengan kata lain bahwa Ganesha itu hanya tinggal dua kelas dikurangi dengan mahasiswa di Ganesha yang sudah dijuruskan pada prodi tersebut untuk kasus mahasiswa informatika atau prodi informatika dan prodi sistem teknologi informasi. Ya. Tetapi kalau kemudian nanti ada perubahan, ya sebelum batas terakhir, Bu Desi, apakah monitor Bu Desi Kasubag, apakah batas terakhirnya sudah ditetapkan ITB kapan pemilihannya? Kita akan usahakan untuk memberikan jawaban yang firm pada saat sebelum batas akhir dari pemilihan, ya. Kira-kira seperti itu. Semoga jawabannya jelas.
Terima kasih Pak Saiful. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Waktunya 9 menit lagi ya. Oh, baik. Untuk yang belum ada link perwalian, mungkin bisa disampaikan kemudian nanti oleh dosen masing-masing. Ada lagi pertanyaan dari Iqbal. Apakah akan ada kemungkinan nanti mahasiswa yang non-jurusan karena ada masalah terkait nilai atau sebagainya? Maksudnya Mungkin belum Maksudnya bagaimana? diputuskan, Mbak. non-jurus pasti terjurus ya Pak ya? Pak Saiful nih, monggo Pak. Iya, Monggo, Pak. jadi begini, kalau menggunakan best practice selama ini di ITB ya, bahwa mahasiswa yang pada posisi saya sebut sebagai mendapatkan indeks prestasi yang wajar, itu pasti akan mendapatkan jurusannya pada saat tahun kedua ya. Apa yang dimaksud sebagai indeks prestasi yang wajar adalah yang tidak ekstrim kemudian mendekati 0 atau berapa, nggak ada angka yang sangat fix dengan itu ya, tetapi pada dasarnya semua akan dijuruskan. Ya. Yang dijuruskan tuh bisa ke pilihan 1, bisa ke pilihan 2, sampai kemudian pilihan yang ke-6 tentu saja ya. Betul. Nah, tetapi ada case-case yang sangat spesifik, yaitu mahasiswa yang sebenarnya ini masih diragukan apakah mahasiswa ini benar-benar sedang bersekolah di ITB atau tidak. Itu misalnya saja mahasiswa nggak pernah masuk, kemudian IP-nya hanya 0, sekian atau 1 misalnya semacam itu. Nah, itu best practice selama ini kadang-kadang ditunda, tetapi ditunda itu bukan berarti nggak dijuruskan. Dia sudah ada jurusannya, hanya saja tetap didefinisikan sebagai mahasiswa TPB dulu begitu. Di catatan ITB-nya sudah ada jurusannya sebenarnya. Nah, tapi fokuslah pada Anda TPB-nya selesaikan dulu, baru nanti akan ditentukan. Bisa dibayangkan ya, jadi daripada bingung ini prodinya apa, padahal sebenarnya anak itu belum layak untuk masuk kuliah prodi, maka ditunda penetapannya. Itu ada beberapa, tetapi itu yang kasus-kasus mahasiswa yang secara IPK ekstrim di bawah ya. Jelas bukan yang sekitar 2 gitu ya, tapi antara 1 atau bahkan kurang dari 1 semacam itu. Jadi tidak mungkin ada yang non-jurusan ya Pak ya? Iya. Baik, semoga terjawab ya untuk Iqbal. Terakhir nih, apakah sebelum penjurusan ITB akan menyediakan sebaran IPK? Tidak. Tidak Tidak ya, ada Pak? sebaran IPK. Oh, ada lagi dari 165211413. Untuk kriteria penilaian penjurusan, apakah hanya memperhatikan IP atau juga memperhatikan indeks yang berkaitan dengan jurusan tersebut? Memperhatikan IP, dalam arti bahwa semua mata kuliah dipertimbangkan secara sama, tetapi pembobotannya adalah berdasarkan bobot dari SKS-nya. Ya. Sehingga mata kuliah yang 4 SKS tentu lebih tinggi dipertimbangkannya dibanding mata kuliah yang 2 SKS, tetapi semuanya dipandang sama. Apakah kuliah matematika, apakah kimia, apakah dasar pemrograman, pengantar komputasi, apalagi pengantar analisis rangkaian, ya semuanya dipandang sebagai mata kuliah yang sama dalam pembobotan, kecuali bobotnya lebih tinggi karena SKS-nya itu sendiri. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Waktunya 5 menit lagi ya untuk peserta yang ingin bertanya.
Permisi Mbak Nina, ada pertanyaan tentang perwalian Pak Pranoto yang belum terjawab. Oh, mangga Bapak. Maksudnya saya mengingatkan ke teman-teman di akademik ya, untuk ngecek yang Pak Pranoto. Baik, untuk yang perwalian dengan Pranoto belum menyerahkan jadwalnya kepada akademik, Bapak. Jadi nanti Pranoto akan memberikan kabar langsung kepada mahasiswanya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya, Salman. Terjawab, Pak. Terima kasih. Sudah pada yakin ini ya, Dik ya. Mudah-mudahan sudah pada yakin ini Mbak Nina. Ya. Atau ada yang masih bingung mungkin ya, Pak? Bingung wajar karena dikasih pilihan. Kalau nggak dikasih pilihan nggak bingung. Ini pertanyaannya nggak harus tentang milih jurusan kan sebenarnya ya? Iya, betul Pak. Bebas sebetulnya. Untuk semester depan sudah mulai luring atau masih daring ya Pak? Semester depan hibrid. Oh, hybrid. Ya, jadi mahasiswa berada di Bandung, kemudian akan ada pergantian kapan luring, kapan daring dengan pengaturan tertentu. Baik. Mungkin akan jadi norma baru ya, penyelenggaraan hybrid itu ya. Jadi ya mungkin hybrid terus gitu. Oh, ada lagi pertanyaan. Untuk rekaman Zoom ini apakah akan diberikan? Jika ya, di mana ya? Terima kasih. Ini biasanya dari YouTube juga terlink deh. Panitia, apakah Zoom ini terlink dengan YouTube? Zoom ini nggak terlink dengan YouTube, kebetulan. Kebijakan Pak WDA ini Mbak Nina. Ya, apakah boleh disebarkan atau bagaimana Ibu? Mungkin tergantung izin dari Pak WDA. Ya, silakan. Nanti bisa disampaikan link YouTube-nya. Boleh, nanti bisa menghubungi ke WhatsApp layanan akademik ya. Oh, masih ada banyak pertanyaan nih Pak. Apakah jurusan yang telah ditetapkan nanti sudah tetap atau adakah cara-cara pindah jurusan? Pindah jurusan silahkan membaca peraturan akademik ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya bisa dikatakan pindah jurusan itu tidak ada, tetapi ada kasus-kasus yang sangat spesifik yang kemudian pintunya tetap dibuka, gitu ya. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah bahwa pindah jurusan itu setelah Anda detailnya lihat ya di program di aturan kemahasiswaan, aturan akademik dan kemahasiswaan, oke. Di situ ada jelas gitu ya, tetapi paling tidak ada dua hal yang saya ingat, yaitu bahwa Anda harus sampai pada tahap tertentu di prodi yang sekarang, kemudian mempunyai nilai yang cukup tinggi, dan kemudian kuota di prodi yang tempat Anda pindah itu tersedia dan disetujui oleh masing-masing kaprodinya, gitu ya. Kurang lebih itu. Jadi pada dasarnya tertutup, tapi ada case-case yang memungkinkan itu, tetapi dengan syarat-syarat yang saya pikir luar biasa berat ya. Sebaiknya dipikirin baik-baik ya Pak ya untuk pindah jurusan. Ada lagi, apakah yang harus dipersiapkan mahasiswa untuk memantapkan hatinya memilih jurusan? Sholat istikharah mungkin ya Pak ya? Ya, bagi yang Muslim sholat istikharah jelas begitu ya. Tetapi memantapkan pilihan itu latihan ya, latihan.
Kalau misalnya kamu memilih makanan, terserah, ditanya mau makan apa, terserah. Itu adalah contoh bahwa orang tidak bisa mengambil keputusan. Nah, setiap saat itu kita sebenarnya dihadapkan pada mengambil keputusan. Nanti kalian akan mengalami masa yang lebih sulit gitu ya, memutuskan apakah kemudian akan menikah dengan si A atau si B gitu ya. Kalau ada pilihan gitu ya. Nah, Kalau nggak ada pilihan lebih sulit, lebih mudah, cuma satu gitu lebih ya. sulit Nah, juga Pak kalau nggak ada pilihan Pak. kalau Bingung pilihannya harus cuma kemana. satu begitu ya. Tapi intinya begini, pertama tentu secara spiritual ya. Tadi yang Muslim mungkin istikharah, bagi yang beragama lain tentu ada ritualnya sendiri, itu jelas gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kemantapan hati itu juga butuh dukungan dari orang-orang sekitar yang baik ya, yang orang tua, saudara, mungkin teman juga semacam itu. Tapi yang tidak bisa hilang itu adalah bahwa itu semua harus dilatih. Kadang-kadang orang harus berani, kemudian saya ngawur, bukan ngawur ya, tapi maksudnya ya ini keputusan saya, mungkin salah, tapi inilah keputusan saya, gitu ya. Semoga itu yang terbaik. Dan itu ada yang mengatakan begini, jadi orang bijak mengatakan begini, bahwa keyakinan itu di atas ilmu. Keyakinan di atas ilmu. Jadi kalau kamu pintar tapi nggak yakin, itu jauh lebih berat. Bukan berarti bahwa harus bodoh itu kemudian yakin, ya salah juga gitu ya. Tapi kadang-kadang orang yakin meskipun dia nggak terlalu pintar, tapi karena dia yakin maka dia akan berhasil gitu ya, semacam itu. Jadi itu harus dilatih dan nggak mudah memang. Dan jurusan ini hanya masalah, saya sebut hanya dalam tanda kutip ya, hanya salah satu dari berbagai macam keputusan yang kalian akan ambil gitu ya. Jadi 3 hal itu tadilah, spiritual gitu ya, agama, dukungan dari orang-orang yang baik, tanya pendapatnya dan lain-lain, dan kemudian yang ketiga adalah Restu latihan dari tadi. orang tua juga perlu ya Pak? Betul ya, maksud saya dukungan dari orang baik sekitarnya itu orang tua yang jelas nomor 1 pasti itu ya, dan kemudian saudara, teman, dan seterusnya ya. Terima kasih Mbak Nina sudah menambahkan. Baik, ada pertanyaan lewat DM ke saya Pak. Kalau boleh tahu kenapa tahun ini dipecah menjadi Stay K dan Stay R? Oh, ada tambahan dari Pak Arwinda, mangga Pak. Baik, nambahin saja izin Mas Saiful, Niko, untuk carilah informasi yang benar. Itu di sini ada Pak WDA, ada semua Kapoldi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila Anda ada kegalauan tadi ya. Kami akan memberikan informasi tanpa pretensi apapun. Saya nggak akan narik Anda ikut tenaga listrik, enggak. Mas Agung juga nggak akan narik, wah, mau masuk biometrik aja enggak. Jadi silahkan bertanya, carilah informasi sebanyak-banyaknya supaya mantap. Tapi carilah tempat mencari informasi yang tepat dan benar itu. Mungkin dengan tambahan informasi akan semakin mantap, kan semakin kenal ya Mbak Nina ya, semakin kenal jadi akan nanti semakin mantap untuk memutuskan. Betul, atau bisa langsung main ke front office gitu ya Pak ya, untuk tanya-tanya begitu. Ketemu Mbak Nina di sana gitu ya. Iya, ketemu bersama saya di sini. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak Lindra ya. Jadi itu lebih kenal dan lebih tahu itu juga menjadi cara untuk memantapkan tadi ya. Iya, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Ta'aruf katanya. Tak kenal maka ta'aruf. Nah. Ya, baik, selanjutnya apakah ada kemungkinan untuk dilempar ke pilihan 4 dan seterusnya? Kemungkinan itu ada, tetapi dari pengalaman selama ini tentu nggak bisa dipegang ya. Hanya saja kalau kita melihat sekian tahun terakhir itu pilihan yang paling tinggi terjuruskan itu pilihan 3, itu pernah terjadi ya. Tetapi pilihan 4, pilihan 5, dan pilihan 6 tidak ada dari pengalaman selama ini. Ya. Apakah kemudian nanti tahun 2022 ini ada yang terpilihkan di pemilihan yang keempat, kelima, atau 6? Tentu tergantung pada distribusi dari pilihan semua mahasiswa di semua program studi ya. Tapi saya menduga nggak sampai sejauh itu, nggak sampai 4, 5, 6 ya. Kalau dari pengalaman yang terjadi selama ini. Pak Saiful, ini pertanyaannya makin banyak nih Pak. Kayaknya baru ada inspirasi mahasiswanya bertanyanya sekarang. 10 menit tambahan mungkin ya Pak ya? Ya, silakan. Apakah UAS nanti sudah pasti offline atau online? UAS untuk UAS. Jadi UAS ujian itu diminta untuk offline. Ujian itu diminta untuk offline ya. Baik. Untuk ini ya persiapan mudik dan kemudian balik kembali ya.
Saya pikir itu informasi yang penting. Jadi langsung ke kampus ya Pak ya. Selanjutnya untuk survei 3 kali, apakah ada semacam pembobotan atau hanya survei terakhir doang yang berpengaruh? Yang terakhir. Oke. Yang terakhir saja. Ada lagi dari Yang tadi dari DM Mbak Nina. yang mana Bapak? Yang dari DM langsung ke Mbak Nina tadi belum sempat terbahas. Oh iya, ini ada lagi Pak. Jika terlempar ke jurusan pilihan kedua, apakah IPK kita akan diurutkan kembali dengan semua orang yang memilih jurusan tersebut, terlepas dari mereka memilih jurusan tersebut di pilihan 1 ataupun seterusnya? Ataukah lebih diprioritaskan dulu untuk yang memilih di pilihan 1? Ya, yang tadi disampaikan ya, diselesaikan dulu pilihan satunya untuk semua prodi. Maka ketika orang Baru sudah diangkat terjuruskan pilihan satunya di prodi, sudah selesai itu, nah kemudian bagaimana yang kemudian tidak masuk di pilihan 1 prodi tertentu, maka dilihat pilihan 2-nya, apakah prodi yang tempat dia memilih pilihan 2 itu masih ada kursi, ya, jadi tidak menggeser mereka yang sudah ditetapkan di pilihan satunya, yang diterima di prodi tersebut. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan nih Bu, untuk Pak Yudis. Prospek kerja STI yang tidak ada di IF apa ya Pak? Nah ini rada-rada bingung saya. Karena mungkin yang unik biasanya bicara product management ya. Orang product management itu banyaknya anak STI gitu ya. Tapi kalau UI, UX dan kawan-kawan memang banyak borderline yang overlaps IF dengan STI. Begitu juga ada yang IF banget ya, yang biasa, yang tidak lazim anak STI mengambil. Tapi seperti yang disampaikan sama Mak. Komputasi lah. Gimana? Oh, bocor. Jadi kalau kita pahami bahwa computing itu kan pohon ilmunya satu, jadi memang akan banyak sekali overlap seperti yang tadi Mas Amin sudah ilustrasikan ya di elektro gitu. Tapi yang biasanya unik itu adalah product manager. Product manager. Begitu, Mbak Nina. Terima kasih Mas Yudis. Mungkin saya tambahkan boleh Bu? Oh boleh Ibu. Oke, nah tadi menambahkan ya dari Pak Yudis pembedanya apa? Kalau di IF itu core-core terkait dengan komputasinya memang lebih banyak. Kalau di STI itu terkait manajemennya, itu lebih banyak. Nah, ini tinggal kalian nanti bertanya lebih suka kemana, ya? Lebih masuk ke teknis, detail, atau justru ke sistem keseluruhan gitu ya, dan environment-nya. Kemudian yang juga saya lihat tidak ada di sedikit kurikulum di STI itu terkait dengan artificial intelligence, machine learning, itu lebih banyak di IF dibanding di STI. Seperti itu. Jadi silahkan hampir semua mata kuliah itu banyak yang sama, tetapi bobotnya berbeda. Misalnya pemrograman di IF jauh lebih banyak, di STI lebih sedikit. Tadi manajemen, project manajemen di IF ada juga, tetapi lebih sedikit dibanding di STI. Nah ini balik lagi, kalian bidang komputasinya yang mau milih IF atau STI, lebih suka ke arah mana? Gitu. Bu Desi, yang saya sorotin bukan project management, product management Bu Desi. Ya, tapi gini teman-teman, jadi tadi ya, ada kuliah programming di IFSTI gitu ya, fokusnya beda memang. Yang ngajar ya lo lagi gitu, orangnya sama tapi memang fokusnya berbeda gitu ya. Software engineering gitu ya, saya ngajar di IF, saya ngajar di STI gitu ya fokusnya berbeda gitu ya. Karena memang outcome-nya berbeda tadi kalau Bu Desi bilang bahwa lebih ke arah manajemen, lebih ke arah produk, yang IF lebih ke arah teknologi, lebih ke arah scientific, nah itu warna utama dari kedua prodi itu. Begitu. Baik, cukup jelas ya. Selanjutnya, ini ada yang terlewat, Pak. Kalau boleh tahu kenapa di tahun ini dipecah menjadi STIK dan STAR? Ini baru ya 2020. Ya, jadi tahun ini ITB mempunyai policy baru. Jadi sebagai policy tentu ada banyak pertimbangan ya, tetapi ini nggak hanya ada di STI, tetapi juga ada paling tidak yang di tempat lain adalah FMIPA ya. FMIPA kan ada matematika aktuaria satu kelompok, kemudian bidang lain atau prodi lain di kelompok yang lain gitu ya.
Seperti apa itu adalah pertimbangan yang sangat lengkap dari ITB yang kita tidak bisa sampaikan, tetapi yang dapat saya sampaikan adalah paling tidak bagi STI untuk tahun depan itu lebih ada kemudahan untuk memetakan mahasiswa berminat kemana, karena ada kecenderungan bahwa mahasiswa yang senang dengan elektro misalnya itu akan lebih mudah untuk menyenangi juga misalnya biomedis ataukah power atau telekomunikasi, sebagaimana halnya mahasiswa yang suka dengan IF atau sebaliknya STI itu lebih bisa menyenangi STI atau IF sebaliknya begitu ya, sehingga tidak tiba-tiba kemudian misalnya sangat menyenangi teknik tenaga listrik tapi kemudian karena pilihannya misal ini penuh, semuanya penuh, ternyata kemudian dimasukkan ke informatika yang penuh dengan pemrograman, misalnya semacam itu. Jadi yang saya sampaikan adalah bukan pertimbangannya ya, pertimbangannya ITB yang punya dan kita tidak bisa menyampaikan, tetapi paling tidak apa yang bisa kita mengerti adalah semacam itu gitu ya. Jadi kelompok itu irisannya cukup kuatlah sehingga pergeserannya nggak terlalu jauh, kira-kira seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya, untuk pembeda signifikan antara IF dan STI itu apa ya? Dan konsiderasi mahasiswa untuk memilih salah satu di antara kedua prodi itu kira-kira bagaimana? Tadi sepertinya udah dijelaskan sama Pak Yudis ya, Pak. Ini kayaknya penjelasan yang setiap waktu Ya, atau ditanyakan dan ada tidak pernah hal jelas. khusus yang ditanyakan yang bersangkutan. Saya lost track ini pertanyaannya. Mungkin jalur pribadi ke Mbak Nina ya, Mbak ya. Mungkin kalau yang bersangkutan mau mengklarifikasi pertanyaannya karena kayaknya itu pertanyaan sejak pertemuan pertama itu. Atau malah sejak open house. Mungkin masih galau mungkin Pak antara IF atau STI ini. Kalau saya boleh jawab, untuk konsiderasi ya Bu ya, mahasiswa untuk memilih salah satu di antara kedua prodi itu. Kebetulan saya mengajar di kedua prodi, di IF dan STI, dan memang melihat satu hal signifikan yang berbeda antara mahasiswa IF dan STI. Apa itu? Ya, mahasiswa STI itu cenderung lebih suka bersosialisasi. Salah satunya adalah memang kebutuhannya untuk menggali requirement dari user, untuk menuangkannya dalam dokumen, untuk presentasi. Itu lebih banyak bobotnya di teman-teman STI. Sedangkan IF sendiri, karena kalau misalnya di rumah makan itu seperti kokinya di dalam gitu ya, itu cenderung memang lebih tidak bersosialisasi. Saya bilang enggak, tapi tidak terlalu ramai gitu, tidak terlalu ribut gitu. Memang bekerja diem gitu. Nah itu satu trait yang saya lihat itu berbeda sekali. Kemudian saya juga sempat tanya beberapa alumni yang bekerja ya, IF maupun STI, itu memang ternyata nature pekerjaannya begitu. Kalau kebetulan nanti kalian memang bekerja sesuai dengan tadi ya prodi IF dan STI, karena nanti kalau bekerja sebenarnya bisa saja teman-teman STI karena suka coding terus kemudian bekerjanya benar-benar sebagai software engineer, itu tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau benar-benar ikut jalur yang ada di prodi itu terlihat seperti itu. Jadi itu coba dilihat gitu ya, kalian itu sebenarnya lebih orang seperti apa. Gitu. Ya, tergantung passionnya sendiri ya Bu ya. Sukanya di depan atau di belakang gitu. Nah, gitu. Ya, terima kasih Bu Desi. Apakah Mas Yudis mau menambahkan kembali? Ya, jadi atau mungkin kalau saya melihatnya gini, teman-teman itu kayaknya sudah tahu apa yang mereka mau. Cuman teman-teman sekarang mulai berstrategi. Jadi ya monggo silahkan ya berstrategi. Oh saya nggak bisa bidik satu nih kayaknya karena IP kemarin kayaknya nggak cukup tinggi dan kawan-kawan gitu. Itu silahkan gitu ya. Tapi mungkin teman-teman juga tadi ya harus pertama pastikan yang kamu mau itu apakah memang software Anda begitu gitu ya. Hardware Anda begitu. Kalau tadi Bu Desi bilangnya traitsmu itu begitu. Karena sebenarnya ada karakter, ada pengetahuan. Nah karaktermu ini gimana? Pengetahuan. Kalau pengetahuan bisa direfleksikan nanti dari IPK. Ini karaktermu cocoknya yang mana? Gitu ya. Anda kuat begadang itu kalau ngadepin apa sih? Nah, itu sebenarnya parameter simpelnya gitu. Nah, baru habis itu, karena jangan-jangan apa yang kamu mau itu emosional.
Yus karena lagi ngetren informatika gitu ya. Karena lagi ngetren, tapi bukan software Anda, bukan nature Anda begitu. Nah, itu mungkin teman-teman harus mulai berpikir ngapain mikir strategi kalau ternyata yang kamu mau itu sebenarnya belum mengental ya, kalau kata almarhum Pak Iping itu belum menggumpal itu. Jadi kamu mendingan pikirin dulu apa dirimu yang mau, yang bisa dan kamu mampu melakukan. Itu aja. Itu ya, Mbak ya. Terima kasih, Mas Yudis. Pertanyaan selanjutnya, passion atau bakat spesifik seperti apakah yang mungkin dapat membantu mahasiswa dalam pemilihan jurusan? Enggak, mau dijawab oleh siapa? Tadi rasanya sudah dijawab oleh Pak Yudis tadi ya. Jadi memang ada dua hal tadi itu saya pikir sangat tepat ya. Jadi ada pengetahuan ya, ada keinginan dan pengetahuan itu berbeda dengan dirinya sendiri itu ya. Dan hanya dua hal itu sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kemudian tadi dengan mengetahui karakteristik, saya contohkan tadi yang STI dengan IF kelihatan ya tadi bahwa STI itu ada aspek manajemen yang kuat, kemudian user requirement yang kemudian bersosialisasi dan berkomunikasi itu menjadi sesuatu yang banyak dilakukan dibandingkan dengan di IF misalnya. Di IF tapi logikanya yang sangat kuat misalnya semacam itu. Komunikasinya dengan antar personalnya mungkin agak kurang tinggi misalnya semacam itu, mungkin cocoknya di situ misalnya semacam itu ya. Nah, itu contoh dari bahwa dirinya itu cocoknya di mana gitu. Nah, kalau misalnya bakat spesifik yang terkait dengan prodi-prodi tentu mungkin prodi nanti yang bisa menyampaikan ya Kak Prodi, tetapi misalnya saja di informatika itu yang paling sangat diasah itu adalah logika. Jadi kalau kekuatan logikanya benar-benar bagus ya maka itu cocok di sana misalnya semacam itu. Mungkin biomedis misalnya mungkin kesukaannya dia memberikan semacam pengembangan yang baik buat kesehatan yang semacam itu gitu ya. Cocok bergaul dengan orang yang di dunia medis dan semacam itu kan juga ini kan ada orang yang nggak suka melihat jantung gitu ya, gambar jantung ya tentu mungkin nggak cocok gitu, tapi ada itu ketika melihat jantung lagi berdegup gitu ya di gambar virtual reality atau modelnya semacam itu kemudian merasa wah asik ya mengamati bagaimana kehidupan itu dijaga dengan detak-detak satu semacam itu. Mungkin dia cocok di biomedis ya semacam itu. Jadi jawaban yang pasti kalian yang tahu ya. Tapi itu hanya contoh-contoh saja. Nah, silahkan kalau Kak Prodi kalau mau menambahkan misalnya kalau Anda kuat di ini cocok nih gitu ya. Silakan kalau ada. Tapi paling tidak saya bisa memberikan jawaban bahwa kalian semua cocok di STI. Buktinya sudah diterima begitu ya. Silakan. Tidak ada sepertinya, Pak. Lanjut ya, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah tidak ada wacana membuat pemeringkatan satu angkatan yang diumumkan secara private agar kita dapat mengira-ngira peluang kita di jurusan tertentu? Ada. Tahun lalu saya sampaikan ke ITB, tetapi saya tidak tahu sampai sekarang ITB tidak memberikan. Jadi kalian kebayang ya, usulan saya waktu itu memang lisansi ke ITB adalah biarkan pilihan itu selalu muncul dan kemudian kalian langsung tahu bahwa kalau kalian memilih ini ternyata nggak masuk itu karena sudah otomatis dijuruskan itu ya. Itu pernah diusulkan, tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh ITB ya. Jadi ya kondisinya seperti itu. Ada semacam surprise yang akhirnya nanti akan muncul pada pengumuman seperti halnya SNMPTN yang barusan begitu ya, seperti itu. Kan kebayang ya kalau proses penjurusan itu sifatnya real time berdasarkan IPK kalian itu kan ketika ngebit ini langsung muncul kan kelihatan saya nggak masuk nih milih yang mana dan itu berkembang sampai kemudian menit terakhir. Tapi itu juga sebenarnya bermasalah karena kayak seperti halnya orang melakukan pembelian yang dulu menggunakan IB itu ya lelang cepet-cepetan begitu kan dan itu juga padu jantung juga jadi persoalan. Begitu Mbak Nina. Ya baik Bapak. Selanjutnya, untuk Telkom itu apakah boleh memilih antara radar atau jaringan atau harus mempelajari keduanya? Mohon izin menjawab ya. Jadi di program studi telekomunikasi
memang sudah diketahui gitu ya, bahwa seolah-olah itu ada dua keilmuan. Pertama itu yang terkait dengan jaringan, dan yang kedua terkait dengan radar, atau sebenarnya secara umum bukan radar ya, tapi telekomunikasi radio. Nah, mata kuliah yang terkait dengan telekomunikasi radio dan jaringan untuk mata kuliah wajib di semester 3 sampai dengan semester 7 itu bobotnya sama, yang terkait dengan telekomunikasi radio dan jaringan. Sedangkan untuk mata kuliah pilihan ada 12 SKS ya di kurikulum Prodi Teknik Telekomunikasi, dan Anda bisa memilih di mata kuliah pilihan, apakah mau memilih mata kuliah terkait dengan telekomunikasi radio atau telekomunikasi atau jaringan begitu. Itu barangkali dari saya, Bu Nina. Baik, terima kasih Bu Efrina. Ini untuk Bu Desi. Karena tadi disampaikan maksimal 1 kelas di IF 50 mahasiswa, apakah IF akan ada tambahan kelas atau apakah kuota IF Ganesha jadi 100? Oke, baik. Jadi tadi seperti sudah disampaikan Pak Saiful bahwa 3 kelas IF itu untuk Ganesha dan Jatinangor. Karena Jatinangor sudah 1 kelas, maka memang IF untuk tahun ini hanya bisa menampung 2 kelas. Nah, 2 kelas ini per kelasnya sebenarnya tidak pas 50, biasanya lebih gitu ya, 50-an bahkan mendekati 60. Nanti kami bisa melihat biasanya nilai-nilai yang berdekatan. Kalau sudah terlalu berdekatan biasanya diambil gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Desi. Untuk Mas Yudis ada pertanyaan nih Pak. Apakah anak STI bisa menjadi software engineer seperti lulusan IF? Memang software engineer itu mainly ada di informatika ya, secara kurikulum gitu ya. Tapi kalau dibilang bisa, sekali lagi, bergantung Anda software engineer di sisi yang sebelah mana. Tadi Bu Desi menyampaikan bahwa product manager, terus requirement engineer itu lebih berat memang secara perkuliahan di STI. Walaupun saya bekerja dengan sedikitnya ada 3-4 orang gitu ya, di 4 tahun yang berbeda, and they write a software very good, walaupun mereka anak STI ya. Katanya kan anak STI takut program, ternyata ada 4 orang ini, beda angkatan ini, 2015, 14, 16, sama 17. Mereka nggak kalah lah sama anak informatika. Writing a code itu ada 2 style. Ada yang software grade, ada yang computer science proof grade. Nah ini dua pendekatan yang berbeda ya. Jadi kalau kamu bicara, saya mau masuk STI karena saya lebih rame gitu ya, tapi tetap saya mau jadi software engineer, ya bisa gitu ya. Tapi kalau Anda, kayak saya gitu ya, sukanya sama mesin gitu, ya mungkin kamu lebih berat ke informatika. Gitu ya. Itu bergantung ya, kalau performance engineering, terus kawan-kawan itu lebih gantung. Tapi kalau kita bicara requirement engineering, bagaimana kita mengengineering user, oke, supaya mau program supaya bisa bikin program yang lebih mudah, nah itu anak STI. Begitu. Ya, baik Pak. Ini berarti kebalik Pak Yudis. Saya merasa justru saya lebih cocok di STI. Kebalik kayaknya ke prodinya ya Bu. Jadi kira-kira seperti itu sebenarnya masih bisa untuk nanti berprofesi kedua itu ya. Nanti kalian bisa menambah belajar di passion yang kalian inginkan sebenarnya. Karena kan mahasiswa belajar tidak hanya melalui kuliah ya. Bahkan teman-teman STI dan IF pun ketika misalnya ikut lomba itu gabung dalam satu tim gitu. So join forces, betul. Bisa saling belajar. Himpunannya pun kan sama Ada lagi nih Pak. Untuk orang yang ngodingnya biasa aja, apakah tetap bisa survive di STI? Oh, STI. Saya ngodingnya biasa saja, Mbak. Saya seluruh kuliah pemrograman tanya Pak Saiful C. Kuliah pemrograman saya itu C. Survive di informatika pun survive saya. Oke. Jadi mungkin teman-teman begini. Pemrograman itu ada 2 level. Ada logic, ada skill. Nah, ini yang kalian harus pastikan bahwa kalian get everything right gitu ya. Seperti itu. Dan menurut saya kenapa kok IF sama STI tetap harus punya foundation pemrograman yang kuat? Itu seperti dengan teman-teman elektro, mau apapun harus ngerti rangkaian listrik gitu loh. Mau apapun Anda harus tahu ketika rubber meet the road, ketika yang namanya sistem ketemu komputer itu cara kerjanya gimana, dan hanya bisa dipahami kalau kalian program. Memang ada orang yang begitu program, begitu lulus udah nggak program lagi, ada, gitu ya. Nah itu pilihan karir, sekali lagi itu pilihan karir. Begitu Mbak ya, bisa lah.
Bisa, pasti Pak Yudi saja bisa ya Pak, sampai jadi Kaprodi. Padahal C, nggak tahu tuh salah padahal C dekanat tadi. kayaknya. Menyesal dekanat langsung, aduh, tenang Pak, tahun ini selesai kok Pak saya Pak. Mungkin karena dapat C tadi itu makanya jadi Kaprodi ya. Satu lagi nih Mas Yudis, apakah workload di IF dinilai lebih berat daripada STI? Saya mendengar begitu. Tapi kan seperti halnya Mars HMIF itu menyatakan bahwa lautan ujian itu bukan masalah. Karena yang membunuh HMIF itu adalah tugas yang bertubi-tubi. Nah, jadi subi. Tergantung dari mahasiswanya sendiri mungkin ya Pak ya? Ya, mahasiswa dan temannya ya. Teman kelompok maksudnya. Terakhir nih Pak, benar-benar terakhir pertanyaannya. Untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri, apakah ada kemungkinan untuk tergeser di jurusan pilihan awal masuk STAY? Jalur mandiri bukannya sudah dijuruskan di prodi. Kalau sudah dijuruskan di prodi ya sudah, itu menetap ya. Seperti itu. Sudah semua Pak, sepertinya pertanyaannya tidak ada lagi. Diakhiri sampai di sini saja ya mungkin Pak ya. Atau ada lagi tambahan dari Kaprodi dan Pak Saiful? Iya, sedikit saja menambahkan tadi ya, pertanyaan yang terakhir itu menarik, bahwa apakah kemudian di prodi tertentu itu berat, di prodi yang lain itu tidak, seterusnya. Pada dasarnya, kalau memang nature dari kalian tidak cocok di sebuah prodi, itu memang akan jadi berat. Yang tadi ya, misal nih ada orang sebenarnya nggak terlalu suka untuk ketemu orang, membahas tentang sesuatu, lebih suka ngulik sesuatu, misalnya seperti itu, ternyata kalian masuknya ke tempat di mana harus banyak berkomunikasi dengan orang, maka komunikasi itu jadi siksaan gitu ya misalnya. Padahal tugasnya senang-senang itu bagi orang yang suka komunikasi, ngobrol, ngalor ngidul, nanyain requirement-nya apa segala macam, dan sebaliknya ya. Jadi berat tidaknya itu bukan hanya karena besarnya tugas atau tidak, tetapi juga dipengaruhi oleh kecocokan kita di situ gitu ya. Orang yang biasa lari, dia senang sekali, itu dianggap sebagai sesuatu yang menarik, menantang, dan menyenangkan gitu ya. Tapi kalau yang nggak suka, dia akan merasa ya ngapain, mendingan tidur saja di rumah, semacam itu gitu ya. Jadi dua hal ya, kondisi dari apa yang dibebankan kita dan kecocokan dan sudut pandang kita terhadap beban itu gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin di STI banyak tugas yang berkaitan dengan interaksi misalnya tadi gitu ya. Sementara kalau di IF banyak tugas berkaitan dengan interaksi juga, tetapi interaksi dengan komputer misalnya, sampai lembur-lembur dengan komputer. Tetapi kalau yang di STI misalnya sampai lembur-lembur berdiskusi dengan user untuk bisa mendapatkan requirement yang paling pas semacam itu. Betul itu saja barangkali. Pak Saiful. Baik, saya akhiri saja ya Pak. Untuk yang ingin bertanya, yang tidak sempat bertanya dapat ditanyakan langsung ke nomor WhatsApp layanan akademik atau ke email prodi masing-masing, gitu ya. Baik, hadirin, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikian acara pengenalan prodi tahap 3 ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Belanja buah ke pasar, di pasar ketemu Mas Yudhistira Asnar. Semangatlah selalu dalam belajar, karena belajar dapat membuat kita pintar. Saya mewakili STAY ITB, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak, udah jadiin pantun. Terinspirasi dari pertanyaan mahasiswa yang banyak ke Mas Yudis nih Mas. Awas kualat. Ya wes, saya pamit dulu.